Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita di hari Minggu yang santai ini dalam video konten campuran guys. Ya, hari ini saya Heliana SHMH akan membahas tentang materi hukum tentang perbedaan harta bawaan dan harta bersama. Nah, yang perlu kita ketahui guys, perbedaan antara harta bawaan dan harta bersama atau familiarnya disebut dalam istilah hukumnya adalah gonogini ya. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa harta benda yang diperoleh ya selama perkawinan menjadi harta gonogini atau harta bersama, sedangkan harta bawaan ya dari suami istri masing-masing baik sebagai hadiah atau warisan yang diperoleh dari orang tua berada di bawah penguasaan masing-masing baik istri ataupun si suami tersebut sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Artinya apa yang ditentukan lain, misalkan ada perjanjian pranikah ya, di mana harta yang diperoleh tersebut baik berasal dari warisan ataupun harta bersama, suami istri tersebut menyepakati bercampur atau disatukan. Nah, itu dia ada pengaturan khusus jika suami istri tersebut bersedia membuat kesepakatan seperti itu guys. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini adalah ada kasus ya, ada suatu kasus yang kita tangani di kantor hukum kita, bahwasannya seorang istri yang sudah dicerai talak oleh suaminya hendak mengajukan permohonan pembagian harta bersama atau gugatan harta bersama guys. Nah, jadi dari kronologis prinsipal ataupun klien yang tadi mengkuasakan kepada kantor kita, dia menceritakan bahwasannya seluruh harta yang diperoleh tersebut adalah hasil jerih klien tersebut. Artinya ini yang menghadap ke kantor kita dan mengikat kuasa tersebut adalah dari pihak mantan istrinya guys ya. Kenapa kita bilang mantan? Karena sebelum dia mengajukan gugatan harta bersama melalui kuasa hukumnya, wajib sebelumnya antara suami tersebut ya, antara suami istri tersebut sudah bercerai ya. Bercerai dalam hal ini bercerai hidup guys ya, karena kalau bercerai mati itu lain lagi nanti pembagiannya. Nah, kita fokus pembagian harta bersama akibat dari perceraian oleh pengadilan ataupun mahkamah syariah guys. Nah, apa yang harus kita jelaskan di sini, bahwa istri tersebut keberatan ya, keberatan kalau seluruh hartanya itu dibagi dua. Nah, karena menurutnya si istri ini adalah seorang ASN yang punya punya jabatan lah ya, punya jabatan tertentu, sedangkan si suaminya kalah di bawah dia. Nah, terkait ini si istrinya menceritakan semasa hidup bersama dahulu ya, sebelum terjadinya perceraian, mereka itu ada membangun sebuah rumah guys ya, dalam hal ini rumah bersama guys. Nah, rumah bersama ini dibangun di atas tanah warisan daripada mantan suami guys. Nah, ini suatu case yang harus kita perhatikan sangat amat ya guys ya, karena para masyarakat di luar sana banyak yang keliru guys. Nah, membangun di atas tanah warisan si suami atau mantan suami ya, karena tadi kan sudah bercerai, walaupun membangunnya pada saat itu masih dalam konteks suami istri guys. Nah, terkait ini si istri yang sudah mengkuasakan tadi ke kantor hukum kita, permintaannya itu
Ya namanya permintaan boleh-boleh saja ya guys, pengacaranya ataupun kuasa hukumnya mengupayakan permohonan ataupun tuntutan dalam gugatan tersebut sesuai dengan kehendaknya klien. Mengupayakan ya, bukan sifatnya pasti, karena keputusannya semua ada di tangan majelis hakim guys. Nah ini yang harus dipahami. Jangan nanti sementang pakai kuasa hukum ataupun lawyer atau penasihat hukum dalam perkara pidana misalkan, langsung meminta tuntutan yang di luar batas kemampuan seorang kuasa, dan bukan batas kemampuan dari kuasanya saja, tetapi tidak ada pengaturan hukum positifnya ataupun di dalam hukum acaranya, seperti itu guys ya. Jadi kembali lagi kita ke perkara tadi yang bahwasannya unit rumah tersebut sudah dibangun guys, permanen dan sudah 100% selesai. Nah 2 tahun setelah selesai mereka bercerai. Jadi dalam hal ini si mantan istri menginginkan bangunan rumah tersebut guys harus pulang ke dia berikut tanahnya guys ya, karena menurutnya kenapa ibu bisa mengatakan itu tanahnya merupakan harta bersama kalian semasa dalam perkawinan. Iya bu, karena pada saat orang tua dari suaminya yang tak lain adalah mertuanya sendiri membagikan atau memberikan tanah tersebut, artinya tapak rumah tadi diberikan kepada si suami ketika si suami tersebut sudah menikahi si mantan istri tadi. Bahkan ada keterangan dari si istri diberikan karena si mertua sayang sekali kepada istrinya guys. Nah jadi dorongan ataupun sebab dikasihnya tersebut karena mertuanya sayang kepada istrinya guys. Nah ini kan kalau kita pahami perkataan tersebut artinya diberikan kepada si istrinya. Nah ini dia menurut daripada klien kita. Oke, kita tampung ya, kita coba upayakan. Nah disusunlah sebuah gugatan guys. Nah ketika disusun sebuah gugatan, kita meminta ataupun menuntut pada bagian petitum gugatan tersebut, yang paling akhir namanya petitum guys ya. Nah kita meminta supaya unit rumah ya berikut tanahnya yang menjadi rumah yang menjadi tempat rumah tersebut berdiri, kita mohonkan supaya majelis hakim pengadilan agama ataupun masyarakat ataupun mahkamah syariah di tempat kita Aceh supaya menetapkan tanah berikut bangunannya merupakan harta bersama. Tujuannya apa guys? Tujuannya supaya rumah dan bangunan tersebut dibagi 2. Nah sementara si istrinya menginginkan seperti itu, walaupun tadi historisnya dia mengatakan tanah tersebut adalah pemberian warisan ataupun mungkin semasa hidup orang tuanya, bukan warisan ya guys namanya, tetapi hibah. Nah karena peristiwa pemberian itu atau peristiwa diberikannya tanah untuk tempat rumah berdiri tersebut itu masih orang tua si mantan suaminya hidup atau mertuanya itu masih hidup. Nah pada saat kejadian gugat menggugat ini, orang tua daripada si suaminya ataupun mertua daripada mantan daripada mantan istrinya atau waktu itu masih istri sudah meninggal dunia guys. Nah ketika kita memohonkan, kemudian hakim memeriksa nih, hakim memeriksa berdasarkan surat, berdasarkan keterangan saksi. Nah tibalah kita kepada agenda putusan guys. Nah ternyata guys ya, yang harus kita pahami, hakim memutuskan bahwasannya terkait tentang unit rumah tersebut berikut tanahnya dipilah ya, dipilah guys. Dipilah artinya apa? Majelis hakim pengadilan agama atau mahkamah syariah waktu itu, karena kita case-nya di Aceh, memutuskan bahwasannya bangunan rumahnya adalah harta bersama
ya guys, sedangkan tanahnya merupakan harta bawaan daripada mantan suami guys. Nah, di sini kasihan sekali nasib istrinya ataupun nasib daripada mantan istrinya guys, karena tidak dikabulkan guys. Ya, ini hati-hati ya bagi kita seorang istri ya, membangun di atas membangun rumah bersama di atas tanah warisan ataupun tanah pemberian dari orang tua suami kepada suami kita, itu dapat berakibat fatal guys, walaupun dalam pembangunan rumah tersebut lebih kepada penghasilan daripada istrinya guys. Nah, sayang sekali guys kalau misalkan bangunannya ditetapkan sebagai harta bersama, kemudian si tanahnya ditetapkan sebagai harta bawaan si suami, terus eksekusinya bagaimana guys? Ya, serah terima bagian daripada milik mantan istri terkait bangunan tadi dengan bagian daripada mantan suami tentang bangunan juga, itu bagaimana guys? Ini masalah guys ya, karena kita biasanya kalau sudah bersengketa tidak bisa diomongkan baik-baik ya, terus eksekusinya terkendala. Kenapa terkendala? Karena rumahnya itu kalau kita harus mengartikan dibagi dua, berarti rumahnya diangkat guys dari tanahnya untuk dibagi dua. Sekarang kita berpikir guys, gimana bangunan beton, batu ya, itu diangkat guys. Nah, ini kita harapkan kenapa, supaya tidak terjadi hal-hal yang seperti ini. Nah, terkait case ini ataupun kasus ini sudah dilakukan upaya banding kasasi, namun tetap saja putusan daripada hasil banding dan kasasinya menguatkan putusan tingkat pertama pengadilan agama ataupun mahkamah syariah ya pada waktu tersebut. Oke, bagi kita para istri, jangan mau kalau membangun rumah di atas milik warisan daripada suami ya. Demikian dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.